Malam Halo. Bapak Ibu yang Halo. dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Ya, selamat malam juga untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Ligajaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur malam hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan pujian yang sudah kita naikkan tadi, dan saya merasakan ada satu atmosfer yang luar biasa yang melingkupi roh saya, sehingga saya merasakan roh itu untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan buat kita semuanya, bukan? Nah Bapak Ibu, saya juga percaya Bapak Ibu merasakan hal yang demikian. Nah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia, meskipun merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika hidup kita taruh di tangan Tuhan, kita letakkan di tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu seizin Tuhan dan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-77. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang bagian ke-77. Dan malam hari ini saya beri tema, hidup yang dipenuhi hadirat Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Katakan amin. Dan boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu yang spesial yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu mengenai hidup yang dipenuhi hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud hidup yang dipenuhi hadirat Tuhan ini? Bapak Ibu, kebanyakan dari kita, orang-orang percaya, menjadikan hidup ini menjadi dua bagian. Ini hidup yang rohani, dan nanti ada hidup yang jasmani. Itu sebenarnya kita menjadi kacau, kita menjadi bingung. Terlebih lagi di masa-masa sulit, di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Bapak Ibu, nggak ada hidup rohani dan hidup jasmani. Sejak Bapak Ibu terima keselamatan dari Tuhan, ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka seluruh kehidupan Bapak Ibu itu rohani. Artinya, Yesus ada di semua aspek hidup Bapak Ibu. Nah, kebanyakan kita yang namanya orang Kristen, kita bagi dua hidup ini. Waktu kita sibuk dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita, dengan kuliah kita, dengan segala hal yang lainnya, kayaknya Tuhan jangan ikut di situ deh. Nanti saja
nanti saja kalau hari Minggu. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya percaya Bapak Ibu tidak begitu, bukan? Bapak Ibu, hidup yang seperti ini artinya hidup dengan dua pijakan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu memiliki hidup yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan ketika Bapak Ibu memilih cara hidup seperti ini. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Tetapi ketika Bapak Ibu menjadikan Tuhan di atas segalanya. Tadi pujian mengatakan, kaulah segalanya. Ketika Bapak Ibu menjadikan Tuhan di atas segalanya, dan menjadikan dia sebagai Tuhan secara pribadi, dan Bapak Ibu hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan, maka kehidupan Bapak Ibu akan dipenuhi hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau arahkan Bapak Ibu untuk kejar satu hal ini. Mari kita penuh dengan dia, penuh dengan hadirat Tuhan saat kita menjalani hidup ini. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan Tuhan di atas segalanya? Atau menjadikan Tuhan di dalam semua aspek hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau terangkan hal ini buat Bapak Ibu. Libatkanlah Tuhan dalam segala hal. Libatkanlah Tuhan dalam semuanya. Libatkanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup Bapak Ibu. Dan untuk lebih konkretnya, ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Ini berbicara keintiman dengan Tuhan. Dan ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 yang akan melandasi renungan kita malam hari ini. Kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Ya, Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa Bapak Ibu? Hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku. Nah, dari ayat yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu, ada banyak orang saat sekarang ini yang notabene orang-orang percaya. Mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan hanya dengan bibirnya. Ada banyak orang saat ini, mereka datang kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan karena rutinitas. Dikatakan mereka datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu yang hadir malam ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, bukan karena rutinitas, bukan karena Bapak Ibu orang Kristen, Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu hadir malam hari ini. Bukan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hadir malam hari ini, Bapak Ibu mengikuti Zoom malam hari ini, bukan datang dengan bibirnya, dan bukan karena rutinitas, tetapi karena hati kita. Yaitu ingin lebih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah yang dikatakan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, seorang penyembah dan yang disembah haruslah memiliki hubungan yang intim. Seorang penyembah yang benar selalu memiliki keintiman dengan yang disembahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seorang penyembah, dia akan banyak meluangkan waktu dengan yang disembahnya. Dan ini yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 164. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya
Kitab Mazmur 119 ayat 164. Di sini dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu, seorang penyembah di dalam Alkitab, Raja Daud dikatakan dalam Alkitab, 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji akan Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Raja Daud mengatakan, aku memuji-muji Engkau karena Raja Daud mengatakan, karena dia tahu seorang penyembah dengan yang disembah harus memiliki relasi, harus memiliki relationship, harus memiliki hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu salah satunya akan terlihat dari waktu-waktu yang kita berikan kepada Dia, kepada yang kita sembah. Berapa banyak waktu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan yang bisa kita persembahkan kepada yang kita sembah. Daniel, dalam kitabnya, kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, itu Alkitab dengan jelas mencatat, sekalipun Daniel Perdana Menteri senior di kerajaan Ahasverus, maka Alkitab mencatat di sana. Daniel pasal 6 ayat 10 mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, sesibuk apapun, sepadat apapun pekerjaan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikannya, dan dia selalu datang menghampiri yang dia sembah dan berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia memiliki sikap hati yang rindu untuk menyembah Allah. Maka dari itu Daniel selalu meluangkan waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yes, seorang penyembah yang benar, yang pertama selalu meluangkan dan memilih waktu dan memiliki hubungan yang intim dengan yang disembah. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu setiap ada kesempatan. Karena Bapak Ibu menjadi penyembah yang benar, maka kesempatan itu harus Bapak Ibu pakai untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9, apa yang dikatakan Nabi Yesaya, dikatakan lagi oleh Yesus pada orang-orang Yahudi pada zamannya. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya Matius pasal yang ke-15 ayat 7 sampai yang ke-9. Sini dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa melihat, menelisik dan masuk ke dalam hati seseorang. Kalau ada orang yang hanya memuji, memuliakan, menyembah dengan bibirnya saja, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan bisa melihatnya. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, hati Bapak Ibu itu rindu untuk mendekat dengan Tuhan, amin. Hati Bapak Ibu rindu untuk melekat pada Tuhan, amin.
Amin. Dan pastikan Bapak Ibu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, hati inilah yang Tuhan mau. Hati inilah yang Tuhan cari. Dan pastikan Bapak Ibu menjadi penyembah. Bukan hanya dengan perkataan yang keluar dari bibir saja. Dan ini penting Bapak Ibu. Karena esensi dari penyembahan Bapak Ibu adalah lebih dari itu. Yaitu penyembahan yang keluar dari hati. Dan itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan mau. Yaitu hati yang menyembah dan yang rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak Bapak Ibu meluangkan waktu untuk intim dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan? Bapak Ibu pernah diajarin untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk memuji dan menyembah Tuhan? Bapak Ibu harus bangun pagi jam 5. Kemudian 2 jam di kamar. Jangan diganggu. Tutup pintu kamar. Bapak Ibu, itu namanya bentuk. Dan itu bagus untuk dilakukan. Tetapi sebenarnya doa puja dan penyembahan itu haruslah menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Jadi doa, puja dan penyembahan itu, doa itu tidak hanya ditentukan hanya 2 jam di dalam kamar. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak sambil masak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Bisa sekali Bapak Ibu. Sambil nyetir mobil Bapak Ibu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Sambil bekerja, melakukan pekerjaan di kantor. Bisa Bapak Ibu. Karena doa, puja dan penyembahan. Kata doa terminologinya adalah communicate. Berkomunikasi. Nah itu terminologi untuk kata berdoa. Dan yang kedua, kata ini bagus sekali. Yaitu mencium wajah Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencium, tidak mungkin dari jauh bukan? Bapak Ibu harus berada dekat. Baru bisa mencium. Dan Bapak Ibu, tidak sembarang mencium orang bukan? Mencium itu haruslah mempunyai hubungan. Jadi Bapak Ibu, doa, pujian dan penyembahan yang kita naikkan itu merupakan hubungan antara penyembah dan yang disembahnya. Nah Bapak Ibu, itu yang saya maksud penuh dengan Dia, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Nah, di dalam surat Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-21, mari kita baca di dalam surat Roma pasal 1 ayat 21. Surat Roma pasal 1 ayat 21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Bapak Ibu, apa artinya memuliakan? Memuliakan itu artinya memberikan dan menjadikan mulia, menghargai, menjunjung, meninggikan, membesarkan, memberi nilai tertinggi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berapa nilai tertinggi yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan di dalam keseharian Bapak Ibu? Berapa nilai tertinggi yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memberi nilai lebih dari prestasi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memberi nilai lebih untuk income Bapak Ibu? Bapak Ibu,
berapa nilai tertinggi buat Tuhan di matamu dibandingkan dengan yang lainnya. Bapak Ibu, sering kali kita mengaku percaya kita sebagai orang Kristen, tetapi kita kehilangan kuasa dari apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak menaruh nilai tertinggi untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu masalahnya. Masalahnya bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita. Tapi kita tidak menaruh nilai tertinggi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memuliakan Tuhan, kita memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan. Nilai tertinggi buat Tuhan. Bapak Ibu, jadi hidup dipenuhi hadirat Tuhan itu yang bagaimana? Yang tadi masuk kamar 2 jam, lalu yang 22 jam lagi di mana? Coba Bapak Ibu pikirkan. Hidup yang dipenuhi hadirat Tuhan itu hidup yang bagaimana? Hari Minggu ada di gereja, memuji-muji Tuhan, angkat tangan, nyanyi-nyanyi, nangis, lalu pulang dari gereja, nggak di hadirat Tuhan lagi. Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, ketika kita berbincang-bincang dengan teman, ngobrol di salah satu tempat, apakah itu tidak dalam hadirat Tuhan? Nah Bapak Ibu, dari sekian lama kita menjadi orang Kristen, saya melihat ada satu sistem percaya yang salah. Ada satu belief system yang salah. Nah Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah, hidup dalam hadirat Tuhan itu sebenarnya begini. Hidup di dalam hadirat Tuhan itu adalah menyadari kehadiran Tuhan selama 24 jam. Itulah yang dinamakan dipenuhi hadirat Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Raja Daud mendirikan pondok Daud, Daud memerintahkan anak buahnya, para pemuji dan penyembah, dan ini ratusan jumlahnya, untuk melayani Tuhan siang dan malam selama 24 jam sehari. Di sekitar pondok Daud tersebut. Dan itu terjadi selama 33 tahun pada waktu Daud memerintah. Pada masa pemerintahannya. Dan Tuhan suka sekali dengan suasana itu. Karena di sana ada suasana pujian dan penyembahan. Di mana Allah dan umatnya berkasih-kasihan. Dan itulah yang dinamakan tempat percintaannya Tuhan dengan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali pada suasana seperti itu. Kalau engkau mempersiapkan tempat semacam itu, aku akan datang. Jadi bukan bangunannya yang Tuhan mau, tetapi suasananya. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengerti akan hal ini, dan memahami hal ini, ketika kita memiliki waktu untuk menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan membuang-buang waktu itu. Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan waktu itu. Di setiap kesempatan, maka kesempatan itu Bapak Ibu harus pakai untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan apapun juga, sekalipun juga, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.